Hermeneutik sosial, konsep teologis, bagian kedua, agama dan keadilan sosial, oleh Rudolfus Antonius. Apakah hubungan antara agama dan keadilan sosial? Apakah kena mengenanya dogma, ritus dan norma-norma keagamaan dengan perjuangan untuk menegakkan atau mewujudkan keadilan sosial? Ambivalensi agama. Sepintas lalu, jawabannya meyakinkan. Agama adalah soko guru keadilan sosial. Rasanya tidak sukar untuk mengamini kebenaran tersebut bila kita mendalilkan yang ilahi sebagai Sang Maha Adil dan menghendaki orang-orang beriman menghidupi keadilan sosial. Betapa tidak, dengan dogma kita belajar tentang Sang Maha Adil, dengan ritus kita menyembah Sang Maha Adil, dengan norma-norma kita melakukan kehendaknya dan menjauhi larangannya. Kehendaknya keadilan sosial, larangannya ketidakadilan sosial. Jelas, agama adalah soko guru keadilan sosial. Dalam artian tertentu, klaim ini ada benarnya. Sejarah memberikan sejumlah kesaksian tentang peran positif yang signifikan yang dimainkan agama dalam memperjuangkan keadilan sosial. Memang ada saatnya manakala agama menjadi inspirasi, bahkan kekuatan pendorong bagi perjuangan untuk menegakkan keadilan sosial. Agama menjadi kekuatan liberatif atau kekuatan yang membebaskan, yang mengungkapkan diri dalam praksis keadilan. Yahwisme atau kepercayaan kepada Yahweh sebagai Allah dalam pembentukan masyarakat Israel yang mula-mula, misalnya menjadi agama sipil bagi para petani dan budak yang hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan Mesir dan penghisapan raja-raja dari negara-negara kota Kanaan. Yahwisme mempersatukan mereka dalam sebuah konfederasi suku-suku dan memberi mereka keberanian untuk menggelar peperangan-peperangan revolusioner untuk mengakhiri penindasan dan membangun masyarakat yang merdeka dan egaliter. Demikian pula gerakan Yesus yang lahir di bawah bayang-bayang kekuasaan Romawi, memandang diri sebagai gerakan mesianik. Gerakan Yesus berupaya menciptakan umat manusia yang baru. Efesus 2 ayat 15, yang merobohkan perbedaan kelas, perbedaan ras, dan perbedaan gender. Galatia 3 ayat 27-28, Kolose 3 ayat 9-11. Menjadikan nir kekerasan atau non-violence sebagai prinsip dan strategi perjuangan, gerakan Yesus berusaha menghidupi kemerdekaan, kesetaraan, dan persaudaraan dengan iman pada peristiwa kebangkitan, pengharapan akan parusia, dan kasih kepada sesama. Dengan caranya sendiri, gerakan Yesus berupaya menjadi inspirasi dan kekuatan bagi perjuangan untuk menegakkan keadilan sosial. Tetapi, sejarah juga menunjukkan bahwa hubungan antara agama dan keadilan sosial seringkali tawar, masam, bahkan pahit. Kerap kali terjadi kesenjangan antara agama dan keadilan sosial. Atas nama yang ilahi, agama kerap menjadi legitimasi bagi kekuasaan yang menindas dan menghisap. Agama menahbiskan para penjarah rakyat sebagai raja pilihan Yahweh
bahkan bergelar Mesias, anak Allah. Lihat Mazmur 2 ayat 2, 6, dan 7. Atas nama ketentraman, perdamaian, atau shalom, ketentraman, perdamaian, yang dipaksakan oleh pihak-pihak yang diuntungkan dalam tatanan yang menindas, agama menjadi alat untuk membungkam setiap kritik profetik dan mengharamkan perlawanan terhadap para penguasa. Padahal, di mana ada kebenaran atau keadilan, dalam bahasa Ibrani sedekah, di situ akan tumbuh damai sejahtera atau shalom, dan akibat dari kebenaran atau keadilan sedekah ialah ketenangan atau syakat dan ketentraman atau betah untuk selama-lamanya. Yesaya 32 ayat 17. Pada saat yang sama, atas nama belas kasihan, Tuhan yang abstrak, dan kesetia kawanan yang semu dari agama, menjadi pelipur lara bagi orang-orang yang terhisap dan tertindas dengan menjanjikan sorga, sekaligus menjinakkan mereka sehingga tidak berlawan. Dengan agama, kaum yang terhisap dan tertindas dianjurkan untuk bersikap sabar dan tawakal, pandai-pandai bersyukur kepada Tuhan, dan pasrah pada keadilan yang di sana. Dengan cara yang khas, yakni melalui beraneka ragam ritual dan pesta poranya, agama mengalihkan keprihatinan kaum tertindas dari ketertindasannya dan menenteramkan kaum penindas dari pertanggungjawaban moral mereka. Simaklah Yesaya 1 ayat 10-17, Amos 5 ayat 21-24. Dengan ini semua, agama menciptakan ilusi atau kesadaran palsu dalam diri manusia. Memahami ambivalensi agama dalam hubungannya dengan keadilan sosial, jelaslah kiranya bahwa secara sosiohistoris, agama bersifat ambivalen. Agama bisa menjadi inspirasi dan kekuatan yang membebaskan kaum tertindas. Agama juga bisa menjadi pencipta kesadaran palsu dan kekuatan yang membelenggu kaum tertindas. Bagaimana kita memahami ambivalensi ini? Ambivalensi agama tidak terlepas dari matriks yang di dalamnya agama itu tumbuh dan berkembang. Matriks itu adalah hubungan-hubungan produksi yang berlaku dalam masyarakat. Pengalaman religius yang oleh para fenomenolog dipandang sebagai pengalaman asali yang melahirkan agama, demikian pula pelestarian dan penerusannya dalam bentuk mitos, dogma, ritus, dan norma terjadi di dalam hubungan-hubungan produksi tertentu. Secara mendasar, dalam tiap-tiap hubungan produksi, di situ terdapat kelas yang bekerja untuk hidup dan menghasilkan surplus atau kelebihan produksi. Di sisi lain, terdapat kelas yang hidup dari pengambilan surplus produksi yang dihasilkan oleh kelas tersebut. Kelas produsen, ironisnya, adalah kelas terhisap, yakni kaum tani, dalam masyarakat dengan modus produksi asiatik, kaum budak dalam masyarakat perbudakan, kaum hamba sahaya dalam masyarakat feodal, dan kaum buruh alias proletariat dalam masyarakat kapitalis. Satunya lagi adalah kelas penghisap, kaum kerajaan di negara-negara kota Kanaan, para pemilik budak dalam masyarakat perbudakan, para ningrat dan tuan tanah dalam masyarakat feodal, dan kaum borjuis alias kapitalis dalam masyarakat kapitalis. Kaum imam atau pemuka agama terbilang
di antara atau di dalam kelas yang hidup dari pengambilan surplus produksi yang dihasilkan oleh kaum tani, budak, hamba sahaya, dan kaum buruh. Agama yang lahir dan atau tumbuh berkembang dalam kelas penghisap bercorak konservatif, yakni berfungsi menjaga status quo yang pada hakikatnya mempertahankan kepentingan dan hak istimewa atau privilege kelas tersebut. Kaum imam atau pemuka agama bertanggung jawab untuk menjamin efektivitas pengaruh agama dalam memelihara status quo. Para pemuka agama melakukannya dengan menggagas dan merumuskan dogma-dogma, mengadakan dan menggelar ritus-ritus, dan menetapkan norma-norma keagamaan. Inilah salah satu bentuk soft power atau hegemoni kelas penghisap dalam melanggengkan kekuasaan, kepentingan, dan privilege atas kelas yang terhisap. Agama di lain pihak bisa juga lahir dan tumbuh berkembang di kalangan kelas yang terhisap. Lahir dari fakta keterhisapan dan ketertindasan, coraknya tentu sangat berbeda dengan agama kelas penghisap. Agama ini berwatak subversif, yakni menggugat status quo yang tak lain dari tatanan ekonomi, politik, dan hubungan-hubungan produksi yang tidak adil, memimpikan masa depan dengan tatanan baru yang lebih adil dan manusiawi, dan terjabar dalam perlawanan baik terhadap kelas penguasa maupun tatanan yang menguntungkan kelas tersebut. Watak subversif ini terekspresi dalam dogma, ritus, dan norma-norma yang bercorak kerakyatan yang dengan mudah dinilai kasar, sinkretistik, dan heterodoks, namun mampu memberikan inspirasi dan kekuatan para penganutnya untuk memperjuangkan keadilan sosial yang didambakan. Dalam pada itu, dialektika yang terjadi dalam hubungan-hubungan produksi dalam suatu masyarakat tidak mengizinkan kita untuk berpikir mekanistik seolah-olah agama yang lahir dari suatu kelas akan tetap menyandang predikat sebagai agama dari kelas yang bersangkutan. Perjuangan kelas yang bisa terjadi di ranah pertarungan idea-idea adalah faktor yang mendinamisir kedudukan, watak, dan fungsi atau peran agama yang dilahirkan dari masing-masing kelas. Ada kasus-kasus di mana kaum yang tertindas memeluk, mengadaptasi, dan mengembangkan agama yang dilahirkan dan mula-mula tumbuh dan berkembang di kalangan kelas penindas. Islam Abangan dengan simbolisme figur karismatik Syekh Siti Jenar misalnya, menyerap unsur-unsur Islam putihan ala Kesultanan Demak dan Dewan Wali, namun mengadaptasi dan mengembangkannya sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni pemerintahan Islam tersebut. Di pihak lain, ada juga kasus-kasus di mana kelas penindas mengkooptasi agama yang mula-mula lahir dan tumbuh berkembang di kalangan kelas yang tertindas. Kelas penguasa mengambil simbol-simbol religio populis dari agama tersebut, memberinya isi yang baru yang tentu saja bertentangan dengan isi yang lama, serta menggunakannya untuk melegitimasi kekuasaan, kepentingan, dan privilegenya. Apa yang terjadi dengan Yahwisme sejak diintrodusirnya monarki dan penciptaan ideologi mesianik keluarga Daud adalah contohnya. Yahwisme asli yang anti monarki diadaptasi dengan monarki dengan membebani raja dengan tugas-tugas menyelamatkan umat Yahweh dari ancaman musuh serta menegakkan hukum dan keadilan bagi mereka. Yahwisme pro-monarki ini pada gilirannya digunakan untuk melegitimasi kekuasaan yang berlumuran darah berikut kepentingan dan privilege keluarga Daud
dengan penderitaan rakyat Israel dan Yehuda sebagai harga yang harus dibayar. Demikian juga kiranya dengan gerakan Yesus. Dengan semakin banyaknya orang-orang dari kelas penguasa menggabungkan diri dengannya, gerakan ini masih mempertahankan istilah-istilah lama seperti kerajaan Allah, umat manusia yang baru, koinonia, diakonia, dan sebagainya, tapi diberi isi yang semakin bercorak spiritual atau metafisik. Di samping itu, nilai-nilai yang semula diperjuangkan melalui bunuh diri kelas, melalui baptisan, untuk menjadi kenyataan di sini dan kini, yakni kemerdekaan, kesetaraan, dan persaudaraan, kemudian dimaknai secara idealistis. Misalnya, secara material, tetap ada perbedaan kelas, tetapi mari memperlakukan seorang yang lain sebagai saudara. Secara gender, masih tetap ada diskriminasi, tapi tetap harus mencamkan bahwa pada dasarnya laki-laki dan perempuan setara di hadapan Allah. Meski di atas kertas, rasisme telah dirobohkan, tapi antisemitisme dibiarkan merayap masuk dan berkembang di kalangan Kristen bukan Yahudi. Pada puncaknya, ketika semakin banyak orang-orang dari kelas penguasa dan berposisi strategis menjadi anggota gereja, Konstantinus pun menyadari bahwa lebih baik merangkul kekristenan dan menjadikannya alat kekuasaan daripada meneruskan penghambatan terhadapnya. Maka dimulailah Corpus Christianum alias Christendom atau tatanan Kristen yang dengan segala hormat atas prestasi-prestasi gemilangnya toh menjadi tatanan feodal yang reaksioner dan sangat represif. Demikianlah gerakan Yesus yang tak lain merupakan gerakan kaum buruh tani, budak dan perempuan tertindas, kemudian menjadi Constantinian religion, agamanya kelas penguasa. Dalam kata-kata cendekiawan organik Alan Woods, tradisi-tradisi revolusioner kekristenan perdana sama sekali tidak ada hubungannya dengan situasi saat ini. Sejak abad ke-4 Masehi, ketika gerakan Kristen dibajak oleh negara dan berubah menjadi suatu instrumen para penindas, gereja Kristen telah berada pada sisi kaum kaya dan kuasa dan berlawan terhadap kaum miskin. Syukurlah, dialektika tidak berhenti dalam perjumpaan dengan kaum tertindas yang hidup dalam realitas sosiohistoris yang konkret, serta perkenalan dengan analisis sosiohistoris dialektik, yaitu Marxisme, yang secara realistis menyingkapkan watak dan dinamika masyarakat-masyarakat yang ditandai dengan penghisapan dan penindasan yang masif. Sejumlah rohaniwan-rohaniwati dan kaum awam berani mengkritisi agama yang terbentuk oleh kelas penguasa. Dalam konteks ini, Katolisisme Roma, atau sekurang-kurangnya memaknainya kembali dalam perspektif kaum miskin dan tertindas, serta mempergunakannya untuk memperjuangkan keadilan sosial. Secara hakiki, inilah yang kita namakan teologi pembebasan. Yang lebih menggembirakan, teologi pembebasan sekarang juga berkembang dalam lingkup ekumenis, bahkan lintas agama. Lalu bagaimana? Sudilah kiranya kita bersikap jujur dan melakukan otokritik. Apakah agama, kekristenan yang kita anut selama ini, berikut dogma, ritus, dan norma-normanya, lebih menampakkan watak dan ciri agama kelas penghisap dan penindas, atau justru watak dan ciri agama kelas yang terhisap dan tertindas? Kekristenan kita, kekristenan pro status quo, atau kekristenan yang subversif? Batu ujinya mungkin sederhana. Pertama, apakah dogma yang kita pelajari dan imani menolong kita untuk semakin mengenal dan mengimani Allah yang mempunyai komitmen untuk mendahulukan dan tinggal bersama-sama dengan kaum yang miskin dan tertindas? Preferential option for and with the poor and the oppressed.
Apakah ritus-ritus kita tidak menenggelamkan kita dalam narsisisme religius, tapi makin membuat kita menghayati bahwa memuliakan Allah tidak lepas dari cinta solidaritas yang mengangkat yang miskin dan tertindas? Apakah ritus-ritus kita menumbuh kembang mekarkan dan bukannya mematikan spiritualitas pembebasan? Apakah norma-norma etis yang kita pegang berdimensi sosial, sehingga kemiskinan injili, praksis keadilan, dan perjuangan pembebasan menjadi pilihan hidup kita dalam menanggapi panggilan berkarya dalam kerajaan Allah? Apakah pengajaran dan khotbah yang kita sampaikan kepada umat atau jemaat bersifat meninabobokan, atau justru mencerahkan kendati mengusik nurani banyak orang karena fakta penindasan dan penghisapan yang selama ini menjadi fakta senyap? Bila jawabannya adalah ya, tentulah kekristenan kita adalah kekristenan yang subversif. Mari kita lanjutkan dengan taat asas dan konsekuen. Bila jawabnya adalah tidak, tentulah kekristenan kita adalah kekristenan yang pro status quo. Kalau memang demikian, adakah ajakan yang lebih baik daripada ajakan untuk bertobat? Jika jawabnya adalah di antara ya dan tidak, tentu ini merupakan suatu pertanda bahwa kita mesti melakukan dekonstruksi terhadap pemahaman, penghayatan, dan praksis etis religius kita selama ini. Apakah hubungan antara agama dan ketidakadilan sosial? Pertanyaan ini berpulang kepada saudara untuk digumuli dan dijawab dengan ketegasan yang secara langsung kena-mengena dengan junjungan yang saudara ikuti. Biarlah jawaban saudara mengembangkan keputusan agung, mengikut Yesus keputusanku. If Jesus of Nazareth, also known as the risen Christ, is my Lord, then my answer is, silakan saudara mengisinya. Mari kita melanjutkan latihan kita dengan coba membuat tinjauan atas artikel ini. Pertama, kemukakan secara singkat inti dari artikel ini. Kedua, kemukakan apa yang menarik dari artikel ini bagi saudara. Ketiga, kemukakan kesetujuan saudara atas poin-poin tertentu dari artikel ini. Keempat, kemukakan ketidaksetujuan saudara atas poin-poin tertentu dari artikel ini. Selamat belajar. Tuhan memberkati.